anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita bertemu lagi anak-anak. Pembelajaran hari ini kita akan membahas pada tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran 6. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Jika sudah, mari kita belajar dengan penuh semangat. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini ya. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini anak-anak. Nah, supaya tidak lama, kita langsung saja ke materi ya. Nah, anak-anak, tahu tidak kalau keberagaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada anak-anak. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman loh anak-anak. Di mana setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda, serta penting bagi tubuh kita. Nah, jadi pada saat kita mengkonsumsi sebuah makanan, makanan tersebut mengandung vitamin dan zat yang berbeda-beda loh anak-anak, di mana vitamin dan zat tersebut sangat penting bagi tubuh kita. Nah, anak-anak tentunya akan tidak seimbang jika kita terus-terusan mengonsumsi protein atau karbohidrat saja loh, di mana kita juga perlu mengonsumsi makan yang beragam untuk memenuhi gizi tubuh kita. Nah, anak-anak, ternyata keragaman itu memberikan banyak manfaat loh dalam hidup kita. Nah, contohnya, di mana dengan mengkonsumsi makanan yang beragam dapat memenuhi gizi tubuh kita anak-anak. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah Ibu tugaskan untuk membuat sebuah iklan layanan masyarakat tentang buah lokal. Nah, berikutnya, sebelum anak-anak menampilkan sebuah iklan, anak-anak harus memperhatikan beberapa hal berikut ya. Nah, yang pertama, dalam membuat sebuah iklan atau mendemonstrasikan sebuah iklan, anak-anak harus menggunakan suara yang keras dan juga lantang. Kemudian, anak-anak harus menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak mengumam. Kemudian, menggunakan kontak mata dengan penonton. Nah, di mana saat anak-anak mendemonstrasikan sebuah iklan, anak-anak harus menggunakan kontak mata dengan penonton anak-anak. Anak-anak jangan menoleh ke bawah terus atau ke atas terus, bahkan anak-anak tidak menoleh penonton. Yang berikutnya, tidak menghalangi pandangan mata penonton. Nah, ini sangat penting loh anak-anak, karena apabila anak-anak menghalangi pandangan mata penonton, maka iklan yang anak-anak sampaikan itu dapat tidak berpengaruh atau tidak dapat dipromosikan dengan baik anak-anak. Kemudian yang berikutnya, tampil penuh percaya diri. Nah, dalam mendemonstrasikan sebuah iklan, anak-anak itu harus penuh percaya diri ya. Nah, apabila anak-anak malu, maka iklan yang anak-anak promosikan itu tidak bagus anak-anak. Jadi, para penonton itu akan merasa kecewa atau merasa tidak dipengaruhi oleh iklan yang anak-anak bawakan. Nah, yang berikutnya, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Nah, hal ini sangat penting anak-anak. Di mana misalnya anak-anak mengiklankan sebuah buah lokal pisang. Pada saat mendemonstrasikan iklan, anak-anak tidak menggunakan perlengkapan pendukung, seperti misalnya anak-anak tidak membawa buah pisang. Maka iklan tersebut menjadi tidak menarik anak-anak, sehingga tidak dapat mempromosikannya dengan baik anak-anak. Nah, anak-anak, sampai di sini sudah paham kan
di mana sebelum menampilkan sebuah iklan harus memperhatikan beberapa hal ini anak-anak, supaya iklan yang kita promosikan dapat mempengaruhi penonton agar tertarik dengan barang atau jasa yang kita promosikan. Nah, anak-anak, dalam sebuah kelompok, kita selalu berhadapan dengan keanekaragaman loh anak-anak. Contohnya pada saat anak-anak mengerjakan tugas kelompok, di mana perbedaan pendapat itu pasti terjadi antar kelompok. Akan tetapi, dalam berkelompok tetap terjadi kerjasama dalam keberagaman yang akan mengajarkan kita untuk bertoleransi loh anak-anak. Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah percakapan antara Bu Guru dengan Lani, di mana Lani mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Guru. Yang pertama, Lani bertanya, apakah kelebihan bekerja seorang diri, Bu Guru? Lani bertanya seperti itu. Kemudian Bu Guru menjawab, kelebihan bekerja seorang diri yaitu yang pertama, melatih kemandirian karena berusaha menyelesaikan sendiri pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, lebih fokus mengerjakan pekerjaan karena dikerjakan oleh seorang diri atau dikerjakan sendiri, sehingga tidak mendapat gangguan dari orang lain. Nah, ini merupakan kelebihan dari bekerja seorang diri, anak-anak. Kemudian, si Lani bertanya lagi, apakah kekurangan bekerja seorang diri, Bu Guru? Lani bertanya seperti itu kepada Bu Guru. Kemudian, Bu Guru menjawab, kekurangan bekerja seorang diri yaitu yang pertama, tidak ada teman yang dapat dimintai pendapat. Yang kedua, pekerjaan lebih lama selesainya dibandingkan dengan bekerja bersama. Yang ketiga, bekerja sendiri lebih lelah dan kurangnya tambahan wawasan anak-anak. Nah, di sini apabila anak-anak mengerjakan pekerjaan dengan seorang diri, maka anak-anak tidak akan ada teman yang dapat dimintai pendapat. Serta pekerjaan yang anak-anak ambil atau yang anak-anak kerjakan akan terasa lebih lama selesainya. Karena anak-anak mengerjakan semua pekerjaan anak-anak sendiri tanpa bantuan oleh orang lain. Dan yang ketiga itu tadi, bekerja sendiri lebih lelah. Ya, benar sekali. Bekerja sendiri itu lebih lelah karena semua pekerjaan, baik itu banyak maupun sedikit, kita kerjakan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga kita itu akan mudah merasa lelah atau merasa capek mengerjakan semua pekerjaan. Kemudian si Lani bertanya kembali, kemudian apakah kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok, Ibu Guru? Lani bertanya seperti itu. Kemudian si Bu Guru menjawab, kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok itu yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, di mana apabila kita bersama kelompok atau kerjasama antar kelompok, maka pekerjaan itu akan lebih cepat selesai anak-anak karena pekerjaan tersebut dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian, yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Ya, benar sekali. Nah, dalam bekerja bersama kelompok, pekerjaan akan terasa lebih ringan karena semua pekerjaan dibagi rata dengan anggota kelompok anak-anak. Kemudian yang ketiga, dapat melatih kerjasama dengan orang lain. Nah, dalam mengerjakan kerjaan bersama kelompok, anak-anak dapat melatih kerjasama loh dengan orang lain, dengan misalnya berbagi pekerjaan dengan orang lain, menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. Kemudian, yang keempat, dapat membagi pekerjaan dengan sesama anggota kelompok. Nah, ini nih yang paling anak-anak suka pastinya. Di mana dalam bekerja dengan kelompok, semua pekerjaan tersebut dapat dibagi dengan sesama anggota kelompok. Jadinya, pekerjaan yang diambil itu sedikit-sedikit. Maka,
anak-anak akan tidak capek mengerjakan tugasnya. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, jika sudah, kita lanjut ya. Nah, si Rani itu bertanya lagi anak-anak. Kemudian, apa kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok, Bu Guru? Nah, si Rani bertanya sekarang tentang kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok. Kemudian si ibu guru menjawab, kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok yang pertama itu tidak adil dalam pembagian tugas. Nah, kadang-kadang dalam bekerja dalam kelompok itu pembagian tugasnya kadang-kadang tidak adil. Misalnya si ketua kelompok itu membagikan tugas, misalnya orangnya pintar, maka dikasih tugas yang banyak. Dan orang yang bodoh atau malas akan dikasih tugas yang sedikit, sehingga tidak adil pembagian tugasnya. Kemudian yang kedua, ada anggota kelompok yang mendominasi pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya sangat sering terjadi loh anak-anak. Biasanya hal ini terjadi apabila ada anggota kelompok yang tidak mau kalah, di mana ia selalu ingin mengambil keputusannya sendiri atau mendominasi pengambilan keputusan dalam sebuah kelompok. Nah, yang berikutnya, suka konsentrasi karena banyak orang. Nah, ini adalah hal yang paling sering ditemui dalam melaksanakan kerja kelompok. Karena setiap anggota kelompok tersebut berdiri atau terdiri atas beberapa anggota. Nah, jadi saat mengerjakan sebuah pekerjaan atau mengerjakan tugas akan ribut atau akan terganggu oleh orang lain. Dan yang terakhir, memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut. Nah, kenapa dikatakan pengambilan keputusan berlarut-larut? Karena kita harus mengandalkan jawaban bersama, di mana dalam bekerja kelompok tidak boleh mementingkan keputusan pribadi atau tidak boleh mengambil keputusan sendiri, melainkan berdasarkan keputusan bersama, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, anak-anak sampai di sini sudah jelas kan tentang kekurangan dan kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok? Baik, jika sudah, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, ternyata bekerja sendiri maupun bekerja secara kelompok memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya anak-anak ya. Nah, dengan adanya keragaman tersebut, diharapkan dalam melakukan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, baik bekerja sendiri ataupun bekerja dengan kelompok. Nah, anak-anak, selain dalam sebuah kelompok, keanekaragaman juga dapat dijumpai dalam budaya tradisional Indonesia loh anak-anak, yaitu salah satunya anak-anak dapat lihat pada keragaman corak batik. Nah, kita simak penjelasan berikut ini yuk anak-anak. Mengenal batik. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan sendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah anak-anak, misalnya dari Pulau Jawa. Akan tetapi, batik itu juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing loh anak-anak, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan juga batik Papua. Nah, batik itu sangat ada banyak sekali jenis-jenisnya anak-anak ya, di mana setiap batik itu memiliki ciri khasnya masing-masing anak-anak. Nah, anak-anak, adapun teknik-teknik pembuatan batik. Anak-anak tahu tidak bagaimana teknik pembuatan batik? Jika tidak, kita simak penjelasan berikut ini. Nah,
Teknik pembuatan batik yang pertama yaitu dengan teknik batik tulis. Teknik pembuatan batik ini masih menggunakan alat canting loh anak-anak. Nah, ini dinamakan canting, di mana canting tradisional ini diisi dengan lilin panas anak-anak, di mana lilin ini akan digoreskan di atas kain yang membentuk ragam pola batik yang indah. Kemudian, setelah semua pola yang diinginkan telah tertutupi lilin, barulah kain ini diwarnai dan lilin dilorot atau dilepaskan dari kain dan terbentuklah gambar motif yang indah. Nah, ini namanya canting anak-anak. Dalam teknik membuat batik tulis, alat yang digunakan itu berupa canting, di mana canting ini berisikan lilin panas, di mana lilin itu sebelumnya digoreskan di atas kain hingga membentuk pola yang indah. Dan setelah semua pola itu terisi penuh atau tertutupi lilin, barulah kain kemudian diwarnai dan lilin dilorot atau dilepaskan, sehingga dapatlah motif batik yang sangat indah anak-anak. Kemudian, yang kedua, ada batik cap anak-anak. Nah, ini merupakan contoh pembuatan batik cap anak-anak, di mana proses pembuatan batik ini seperti menggunakan stempel loh anak-anak. Nah, tentunya anak-anak sering ya melihat stempel. Nah, sehingga proses pengerjaan batik jika menggunakan stempel ini jauh lebih cepat anak-anak. Selain itu, tidak hanya menggunakan cap secara menyeluruh, tak sedikit juga pembatik yang menggabungkan teknik pembuatan batik tulis dan juga batik cap anak-anak pada saat pembuatan batik, sehingga terjadi kombinasi sehingga menimbulkan atau menciptakan batik yang sangat indah yang dapat dipasarkan atau digunakan di masyarakat anak-anak. Kemudian yang berikutnya ada teknik batik colet. Nah, teknik batik colet atau kerap dikenal juga dengan istilah batik lukis. Ciri khas batik ini pembuatannya yaitu proses pewarnaan setelah lilin diaplikasikan di atas permukaan kain, kemudian kain diwarnai dengan kuas sesuai dengan warna-warna yang diinginkan pada pola batik anak-anak. Nah, jadi ciri khas dari teknik pembuatan batik ini adalah proses pewarnaan setelah diisikan lilin atau setelah lilin diaplikasikan, maka akan dilanjutkan dengan kain diwarnai dengan kuas anak-anak. Nah, seperti ini contohnya. Diwarnai dengan kuas sesuai dengan warna-warna yang diinginkan anak-anak. Nah, yang berikutnya ada batik printing, di mana teknik pembuatan batik printing ini lebih modern, yaitu proses pembuatan batik semuanya telah dilakukan oleh mesin anak-anak, di mana kain batik yang dihasilkan dengan teknik printing ini bisa memiliki motif lebih detail dan juga rapi. Namun, harga batik printing ini jauh lebih terjangkau dibandingkan batik-batik yang dibuat dengan teknik serta metode pembuatan yang lebih tradisional. Karena dengan batik printing ini, pembuatannya itu cepat anak-anak, tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga harganya itu lebih terjangkau dibandingkan batik-batik yang dibuat dengan metode tradisional. Nah, yang berikutnya ada teknik celup ikat. Teknik pembuatan batik dengan warna yang mengikat juga disebut teknik celup ikat anak-anak, di mana banyak dipakai untuk praktek pada kegiatan kesenian sekolah loh anak-anak. Nah, anak-anak dapat mencobanya di rumah ya bersama orang tua anak-anak, di mana pembuatan pola atau motif pada kain dibuat dengan cara mengikat sebagian kain lalu mencelupkannya ke dalam cairan pewarna anak-anak.
Dalam proses pewarnaan, terkadang kain dicelupkan pada beberapa warna untuk menghasilkan campuran yang berpola anak-anak. Nah, anak-anak dapat mencobanya di rumah ya bersama orang tua anak-anak. Nanti hasilnya bisa anak-anak tunjukkan pada teman atau bu guru. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Jika sudah, kita lanjut ya. Nah, ini merupakan contoh batik anak-anak di mana di Nusantara sangat banyak sekali terdapat motif batik anak-anak. Contohnya seperti yang ada di sini. Ada motif kawung, motif tiga negeri, motif jombang, motif megamendung, motif sulur anggrek, motif beasan, motif lasem, motif sekar jagad, motif Palembang, dan juga motif Papua. Nah, di sini sangat banyak sekali keragaman ya anak-anak ya, mulai dari motif dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, dengan adanya keragaman tersebut dapat memberikan manfaat bagi suatu bangsa loh anak-anak. Manfaat keragaman budaya tersebut dapat anak-anak lihat dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama, dengan adanya keragaman budaya dapat menumbuhkan sikap nasionalisme. Kemudian, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai identitas bangsa di mata internasional, sebagai ikon pariwisata, kemudian menambah pendapatan nasional, dan memupuk sikap toleransi. Nah, dengan adanya keberagaman tersebut sangat memupuk sikap toleransi anak-anak. Kita itu harus menghargai sebuah perbedaan yang ada di sekitar kita. Contohnya, keberagaman budaya, di mana masing-masing daerah itu memiliki budaya yang berbeda-beda anak-anak. Sama halnya dengan karya seninya. Setiap daerah memiliki karya seni yang berbeda-beda. Contohnya batik. Batik di daerah Palembang dengan batik di daerah Yogyakarta itu motifnya berbeda. Nah, dengan adanya keberagaman tersebut dapat memupuk sikap toleransi, yaitu menghargai perbedaan yang ada. Nah, anak-anak, tidak terasa ya waktu berlalu. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan rajin belajar ya anak-anak. Dah.